Nah pas giliran saya yang megang sapu pas begini ke atas ini melihat di terminal listrik kok ada kayak bungkus-bungkus putih gitu kan, saya penasaran. Jadi yang ku ingat tadi itu seng, Iya. kan? Seng terus keris, itu 2 biji. ada 2 biji sama uang, jarum pentul, udah ya. Beras sama padi. Nah, dari itu semua pasti menggambarkan arti. Aku lihat ada sosok, kalau yang paling utama, ya, itu sosoknya itu ini agak-agak flashback dari cerita. Aku lihat sosok itu tinggi gede, bertanduk, berbulu. Dibilang kayak genderuwo, kayak enggak gitu loh. Beda. Mungkin kamu udah ngelukis yang kemarin? Oh, yang kemarin itu? Itu, heeh. Ada. Nah, itu yang kulihat. Tapi masih ada anak buahnya. Nah, yang ku jelaskan lagi artinya itu. Jadi gini, keris 2 itu ada kodamnya, ada makhluknya. Terus yang lainnya kalau padi otomatis ada pangan, Iya. ya kan? Uang, Sama beras. nah sempet, Oh. ya kan? Tutup lah, nggak apa? Gua Jadi nggak masuk itu lah bangnya. keuangan macet lah. Macet. Keuangan macet Nah. mungkin ya. Terus ini ada raja yang kain merah, kain Arab, itu bisa diambil dari kitab Mujarrabat, bisa juga Samsung Arif juga bisa. Jadi pisau tipis itu silet 2 biji sama jarum pentol buat apa itu? Menyalakakan, bisa juga kategori santet juga, pedes juga bisa. Silet kan tajam, Iya, iya. ngomong pedes juga bisa. Jarum pentul juga bisa dibikin pusing, jadi kayak nggak bisa mikir kayak gimana gitu loh situasi 1 bulan itu, ya kan? Iya, iya. Itu yang aku coba baca ya dari benda-benda yang bisa dikatakan itu buan. Nah, pasti orang-orang yang menanamkan itu pasti perjanjian dengan kuasa gelapan. Iya. Setelah babak bakar, otomatis orang itu kena. Iya. Entah dari ekonominya, dari anaknya sakit, hancur lah istilahnya. Kalau jadi gini teman-teman, kita hidup punya 2 pilihan, mau baik atau buruk. Dalam masa depan, kamu mau ke kuasa gelapan atau kuasa cahaya, kuasanya Tuhan. Terserah, tinggal pilih. Itu kan ada hitam ada putih. Nah, Karena gini, yakin saya itu guna-guna karena gini, besoknya itu kan udah hancurkan kan sorenya itu. Besok pagi buka kedai itu rame lagi balik. Yang biasanya yang merasa toko kita itu tutup, dia bertanya, kemana saja Om selama ini kok warungnya tutup melulu? Padahal kami nggak pernah tutup loh, buka terus. itu tadi karena makhluk itu menutupi warung. Nggak pernah kami tutup. Jadi langsung saya ketawa aja, nggak ngasih tahu lah, nggak mungkin lah saya kasih tahu sama langganan saya. Iya, Saya pasti. senyum saja, ada gitu aja ngomong gitu. Padahal dalam hati saya, wah berarti benar nih, biang keroknya yang itu yang saya hancurin kemarin, toko saya sepi. Buka pun kita, tapi orang melihat tutup. Kurang ajar dalam hati saya. Benar-benar dikerjain gitu loh. Ya, namanya hidup kan ya. dalam hal. Tapi ya saya tetap bersyukur. Karena apa? Doa saya itu saya merasa nggak sia-sia. Tuhan izinkan itu lebih kurang hanya 1 bulan kami sepi. Habis itu Tuhan kasih cara seperti saya tidur tadi, diangkatlah seperti rogo sukma itu ya, diangkat. Iya. Dibuatlah
dalam mimpi saya itu malaikat memberitahu supaya saya itu membersihkan itu toko. Membersihkan toko. Kalau tadi saya nggak bersihkan toko, ngambil inisiatif itu sapu lidi keluarin bersihkan itu sarang laba-laba, nggak bakal ketemu itu, Iya benar. nggak bakal ketemu. Itu. Ya, puji Tuhan, tetap saya bersyukur. Tuhan izinkan itu ya, saya ambil hikmahnya. Dari situ, kalau kita berdoa itu tidak pernah sia-sia, tidak pernah, pasti apapun masalah kita nggak akan berlarut-larut, Tuhan kasih jalan keluarnya gitu. Itu kan pertama Pak ya, itu yang di Pondok Gede. Ya. Nah yang di Medan. Nah, Ini nih, tuh. seru juga nih. Nah, kejadian tadi kan tahun 2006. Nah, Jadi bergulirnya waktu, kami pingin punya rencana pulang kampung lah ya. iya. Pulang kampung tahun 2012 bulan Juli kami pulang. Nah, otomatis begitu kami pulang kan kami dapatin kan semua kosong, rumah harus dibenerin dulu, tempat jualan kan harus dibangun dulu, kan. Selesailah dibangun tempat tinggal dan warung untuk kami buka usaha ya, mulai merintis dari nol. Nah, dan ketika itu sudah selesai dibangun gede, kami bikinlah syukuran. Iya. Kami bikin syukuran menandakan bahwa kita mau buka usaha lah. Kita undanglah keluarga-keluarga terdekat dan tetangga-tetangga, gitu kan. Itu masih biasa-biasa aja, nggak ada yang nggak ada kejanggalan. Tetapi sorenya setelah pulang semua udah selesai acara, saya jalan-jalan ke samping, saya nemu cabe nggak nanggung di atas sekilo, lebih sekilo, ditimbang itu pasti ada sekilo 7 on apa sekilo 8 on gitu, padahal waktu itu cabe mahal. Kami tanyain lah keluarga yang datang, ada kalian ketinggalan cabe, naruhnya di samping ini, saya nemu ini, cabenya masih bagus, saya bilang. Semua yang saya tanya yang datang itu nggak ada yang ngaku itu cabenya, gitu kan. Saya tanya lagi lah tetangga kan, nggak ada yang tahu itu. Masa sih, masa malah heran kok bisa gitu kan. Nah, ada kali yang lupa gitu kan, nggak mungkin di gondol anjing, dibawa anjing taruh di tuh, letaknya rapi soalnya di samping itu tuh, di samping rapi. Nah, jadi kan kita kan bingung, semua keluarga di telepon nggak ini, Ada yang ngaku nggak lah ada yang ya. ngaku. Akhirnya ya kan ada rasa curiga sih, ini jangan-jangan guna-guna juga ini, ada yang nggak suka kalau kami buka usaha di sini kan. Iya benar. Karena itu cabe filosofinya kan pedes cari makan itu. Terus cari makan, pedes. dibikin Perkataan pun pedes, ya, gitu kan. kayak enak lah hawanya. Udah ada niat mau buang ke paret belakang, tapi ada abang sebelah, udah nggak usah kamu buang, sini buat aku, buat jadikan bibit lah. Itu kan nggak dimakan kok jadiin bibit katanya, kan sudah ada prosesnya nanti. Yaudah terserah abang lah, kalau nanti resikonya, konsekuensinya abang yang nanggung lah ya. Iya. Jadi kami udah nggak peduli lagi, yang penting kami udah mau lepaskan ini. Nggak tahu nih siapa, dari mana rimbanya datang, bisa pula cabai datang ke sini kan, gitu kan. Nah. Padahal cabai mahal yo. Mahal cabai itu. Masih sempet-sempetnya. Bisa nyampe sekitar 14.000 per on gitu. Mahal banget. Itu kejadiannya tahun 2012. Cuma kalau pas kejadian cabai gini, ada efeknya nggak Pak dari keluarga waktu itu? Efeknya sih belum ada, karena kita Udah nggak ketahuan pergunakan, duluan. nggak ketahuan, nggak pergunakan itu cabai. Kita nggak tergiur lah barang-barang gituan. Langsung kalau apa kan, mungkin kalau kita nggak curiga mungkin kita pakai itu cabai kan, kita jual apa kan bisa aja kan. Ya. Mungkin kalau kami jual tadi ya konsekuensinya kena lah kami kan, karena uang penjualan itu pasti berefek itu. Iya betul. Udah dijampi-jampikan, udah dimagikin sama dukun, kan kita nggak ngerti lah ya. Beda lah. Jadi mulai dari itu biasa saja, nggak ada masalah. Tibalah kami buka kedai, udah biasa-biasa saja, mulai lancar sampai omset udah
mencapai juga hampir 4 juta itu omset. Semua lancar, nggak ada masalah. Nah, habis itu kira-kira kami lancar itu udah kira-kira setahun setengah apa 2 tahun, mulai lagi merosot mendadak. Nah, Selama berapa bulan tuh? kira-kira 2 bulan ada sih. 2 bulan. Terus sih bingung kita. Si Wolf ini Udah SMP ya? Aku kan pindah ke Medan ini kan SMP kelas 1. kelas 1, SMP kelas 1. masih. Lah yang kejadian cabai itu beda lagi. Kalau ke cabe itu dia masih SMP kelas 1, masih SMP kelas 1 ya. Oh, ya. Kan nggak ada sosok atau apa gitu kalau cabai. Ini gimana? Oh, gitu. Jadi kira-kira lebih kurang 2 tahun dari situ merosotlah kira-kira 2 bulan. Kita kan tanda tanya. Kalau kita berdoa jalan terus, tetap berdoa. Tuhan izinkanlah itu toko sepi selama 2 bulan. 2 bulan lah ya. Tuhan izinkan. Jadi nemulah di depan itu ada beras berserak itu. Kenapa? Kok bisa berserak bertumpuk kayak gunung? Kayak gunung gitu. Kayak gunung gini. Kayak gunung gitu. Terus Di atasnya ada apa gitu, Pak? kayaknya sih Di atas di apa di bawahnya? di bawahnya kayak Nampan atau apa kalau gitu. kayaknya sih kayak seperti apa ya? Kayak tisu ya? Tisu nggak tahu ya. Nggak lupa ya saya, udah lama kejadiannya. Nah, Itu kejadiannya lebih kurang kira-kira 2013 akhir itu. akhir. 2013 akhir. Kira-kira di situlah. Nah, jadi apa sih? Udah sempet Sih apa? Kepikiran. Jangan-jangan ini juga yang bikin toko sepi. Kayak seperti di Jakarta dulu dikerjain orang, ini jangan-jangan dikerjain orang lagi nih gitu kan. Makin kuat lah berdoa kan, berdoa. Jadi beras itu gimana? Serakin atau dibongkar? saya serakin, saya sapu, saya kasih ke ayam. Serakin. Tapi ya saya berdoa dalam hati lah. Saya berdoa dalam hati. Habis itu saya ambil garam. Saya doakan dulu garam, saya tabur. Pertama yang saya tabur di dekat dampet tadi. Dalam nama Yesus gitu, di dekat yang ditutupin beras tadi. Terus dikelilingin semua. Sampai saya tabur juga ke atas atap. Aku tanya ya, kan berasnya itu kan dikasih ke ayam. Pasti kan ayamnya mungkin mati atau kayak mana, atau Itu biasa aja. Enggak ini sih ya, enggak ingat saya. Ingat ya. Enggak ingat. Biasanya kalau apa namanya itu dikerjain ya dengan kuasa-kuasa setan gitu kan, dengan media itu kan misalkan beras atau apa, kalau dikasihkan ke binatang itu ada efeknya juga, Pak. Biasanya ada, entah binatang mati atau kayak mana, ada kayak gitu. Ya saya nggak perhatikan ayamnya tahu mati, siapa tahu mungkin ada yang mati ya. Iya. Nggak tahu lah, bukan ayam kita juga soalnya. Ayam orang sebelah. Kita kan nggak ada Jadi miara, korban. kita kan nggak ada miara ayam di rumah. Iya. Itu belum ada. Terus. Nah, jadi karena yakin saya itu dikerjain begini. Setelah itu dihancurkan, mulai lagi omset membaik, mulai lagi nggak pun pelan-pelan. Dan ada juga perkataan yang belanja datang ke sini, kalian kok tutup mulut pas saya belanja? Padahal nggak pernah tutup. Pas saya mau belanja kalian tutup kemana aja sih? Berarti bener gitu lagi, persis kayak yang di pasar Pondok Gede Jakarta, persis kayak itu. Emang biang keroknya di mana ya? Di mana-mana pun ada, nggak di Jawa, nggak di kampung saya ada ya. Ada. Yang begituan. Kok gitu ya orang saya ini ya? Senang banget lihat orang susah gitu kan. nggak mau bersaing sehat. Iya. Saya sih ada sih feeling siapa, nggak jauh-jauh orangnya yang nggak senang kita buka warung di sini. Ada. Pasti ada konsekuensinya gitu kan. Karena yang saya curigain itu kayak kambing kepanasan, kayak apa, kayak cacing kepanasan lah. Saya lihat sering kami dikerjain memang, dan perkataannya pun selalu nggak benar sama kami, selalu aja gitu. Terus akibatnya orangnya kayak mana, Pak? Kan Bapak kan tahu nih, ya kan? Kan
yang kami curigain, yang guna-gunain kami itu kan apapun yang kami jual dia tiru. Kenyataannya jualannya bukannya tambah rame, merosot dia. Jadi pernah kulihat dia rame, tapi saya yakin tuh ramenya karena magic. Karena gini, hari ini dia apa? Ketawa, rame, ketawa dia, cengengesan gitu kan. Tapi seminggu lagi udah kayak mukanya kayak pucat gitu. Jadi kan ada sesuatu. Kayak sakit gitu. Kayak sakit. Dia pun berantem terus sama suaminya. Ya bukan doa kita, mungkin kena karmanya. Puji Tuhan. Berarti kan bener yang kami curigain, dia biang keroknya. Nggak seneng dia kami jualan di sini. Ya udahlah. Yang penting kayak sebutkan namanya aja udah kan. Iya. Seberang sana kan banyak. Iya, banyak lah. Oke, Wolfi. Kan pasti gambar sosok yang di Medan ini ya, yang cabai atau yang beras itu. Dua-duanya sih, soalnya aku ngeliat sama bentuknya. Sama ya bentuknya. Oke lah, kamu perlihatkan. Oke. Itu sosoknya kayak gimana? Ngapain gitu loh? Dia sosoknya aku lihat ada di atas atap rumah, berdiri, bungkuk ini, Tapi dia waktu dari kejauhan, kan aku sempat bilang kan kalau mamanya dari kejauhan pun aku udah sempat ngeliat dia saking tingginya. Dia tuh berdiri pas di atap rumah, nggak tembus kakinya ke dalam, nggak. Pas banget, kayak melayang sedikit. Begitu juga yang beras itu ya? Jadi matanya itu merah menyala. Dan saat dia ngelihat aku dari kejauhan, dia mulai senyum nyengir, terus lidahnya keluar. Keluarin lidah kayak ngejek, tau gak sih? Tapi melototin aku, matanya digedein sama dia, melototin. Makanya aku sempat ragu juga, aduh pulang nggak ya gitu loh. Sampai di rumah kena marah dong karena kelamaan pulang. Orang mikir dulu pulang apa enggak. Iya, dia sosok macam gitu ya. Tapi pasti orang-orang yang memiliki perjanjian setan seperti itu pasti ada konsekuensinya sendiri. Ya seperti itu. Mungkin ada pesan moral dari Bapak Mary. Kalau dari aku sih enggak sih, karena lebih baik dari yang seorang tua aja dulu. Ya kalau pesan moral dari saya ya saya berharap orang-orang kampungnya di sekitar sini ya biarlah cari makan yang benar. Rezeki itu kan udah diatur sama yang atas. Jadi kalau kita mau diberkati ya banyak berdoa, banyak bekerja. Jangan iri lihat orang berhasil, sedangkan kita hanya duduk aja di warung kopi. Emang datang duit begitu aja. Jadi ya kerja keras lah, cari uang yang benar. Karena orang yang sukses itu pasti ada juga prosesnya. Pasti. Ada prosesnya, bukan begitu dia sukses, enggak. Pasti ada prosesnya. Dia pasti banyak berdoa, bekerja keras. Itulah, cari makanlah yang benar. Itu. Jangan iri lihat orang berhasil. Sebenarnya kita juga bisa berhasil gitu. Tapi ya berhasil dengan tanda kutip ya jangan main curang lah, jangan main belakang. Karena yang main belakang itu pastilah ada konsekuensinya. Apa yang ditabur pasti akan dituai juga gitu. Itulah pesan dari saya. Mungkin dari pendapatku ya, bukan pendapat sih, cuma menambahkan aja, hidup itu punya pilihan, mau buruk baik pasti ada akibatnya ya kan. Seperti pepatah Jawa, urip iku kudu urip, ora usah neko-neko, manunggalin kawula Gusti lan tatak tipis tetes manunggalin kawula Gusti. Artinya di bawah ya teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu dari kami. Jika ada kata-kata kami yang kurang atau salah mengucap, mohon dimaafkan. Dan jika teman-teman di rumah ada yang merasa tersinggung, kami mohon maaf. Karena kami ini hanya manusia yang tidak sempurna.
Mungkin cukup sekian dari kami ya. Jangan Seperti- lupa subscribe, Ya. like, komen, share juga. Ya. Yang paling penting adalah subscribe. Oke. Bye bye. Au.